bebas Pekanbaru beserta ditugaskan dari informasi kepada masyarakat sedini mungkin secara langsung pengertian tentang kanker. Nah, yang kedua, mengenali secara dini gejala kanker rahim, kanker payudara, serta kanker prostat. Dan yang ketiga ini yang penting Bapak Ibu, gimana sih cara sehat dan hemat untuk menghindari penyakit kanker. Nah, sebelum itu di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu arti dari apa itu kanker? Kanker kering. Nah, banyak juga ya Bapak Ibu ya masyarakat kita mengistilahkan kanker itu dengan kata kanker kering. Sekilas bisa kita benarkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena mengingat biaya pengobatan yang sangat mahal. Namun secara garis besarnya, kanker merupakan suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal atau abnormal. Nah, kanker ini dia berawal dari tumor, yang dimana tumor itu terbagi menjadi dua, tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak itu pertumbuhannya lambat Bapak Ibu, tapi apabila kita biarkan dan tidak segera kita tangani, itu takutnya akan berubah sifat menjadi tumor ganas, dan kalau sudah ganas itulah yang dinamakan dengan kanker. Nah, sel kanker itu sendiri bisa berpindah ke bagian tubuh yang lain melalui pembuluh darah atau disebut dengan metastasis. Tumor atau benjolan yang tidak normal bisa tumbuh di tubuh kita, baik itu di punggung, kaki, di tangan, di leher, di bahu, bahkan bisa juga tumbuh di organ vital kita seperti di mata. Nah, ini adalah lipoma, ini proses pengangkatannya, dan ini adalah lipoma yang berhasil diangkat. Nah, sekarang kita masuk ke faktor pemicu kanker. Kira-kira ada yang tahu nggak Bapak Ibunya salah satu faktor pemicu kanker apa? Makanan. Nah, ini ada silsilah dari dalam keluarga kita, baik itu kakek, nenek, ayah, ibu, itu akan beresiko diturunkan ke generasi berikutnya. Nah, mungkin nggak ke kita Bapak Ibu, tapi ke anak cucu kita nanti. Yang kedua itu ada kimia dan fisika. Kimia ini polusi udara yang ada di sekitar kita, seperti asap pabrik, asap kendaraan. Asap paling terdekat dengan kita apa itu Bapak Ibu? Rokok. Bapak-bapaknya merokok nggak Pak? Di sini nggak ya Pak ya? Kalau di luar ya kali. Nah, mungkin saya sarankan kepada bapaknya, kalau bapaknya merokok itu jangan di dalam ruangan ber-AC, apalagi merokok di dekat anak bayi, itu akan menghambat untuk perkembangannya. Nah, kalau untuk fisika ini radiasi gelombang elektromagnetik yang ada di benda-benda canggih seperti laptop, komputer yang selalu dekat dengan kita, apa itu Bapak Ibu? HP. Nah, pernah nggak Bapak Ibunya ini yang menggunakan handphone itu lebih dari 30 menit atau 1 jam handphonenya udah terasa panas Bapak Ibu? Pernah. Sering. Nah, itu karena radiasi dari handphone tersebut. Apalagi kita gunakan handphonenya itu sambil dicas, itu radiasinya meningkat 1000 kali lipat daripada handphone biasanya. Nah, yang ketiga itu baru ada makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen atau bahan pengawet. Contoh pertamanya itu ada formalin. Yang sama-sama kita ketahui, formalin adalah bahan dasar pengawet mayat, yang dimana ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Formalin tersebut itu dimasukkan ke dalam makanan cepat saji, khusus ibu-ibunya. Ibu-ibu kalau di rumah masak nasi gunakan apa Bu? Magicom atau rice cooker. Pernah nggak Bapak Ibunya ini mencolokkan magicomnya itu lebih dari 12 jam atau menemukan nasinya itu berubah warna, namun dia nggak bau, nggak basi, warnanya itu agak menguning? Pernah? Nah, biasanya Bapak Ibu makan atau Bapak Ibu buang? Makan. Nah, kadang nih kebanyakan ibu-ibu kita yang selalu kreatif, nasi yang berubah warna tadi itu diolah lagi jadi nasi goreng, kerupuk, kerak. Nah, namun sebenarnya ya Bapak Ibu ya, kegiatan tersebut itu tidak kita anjurkan. Kenapa? Nasi yang sudah berubah warna tadi itu sudah ditumbuhi oleh jamur, yang dimana nama jamurnya adalah Aspergillus flavus. Sifat dari jamur tersebut itu dia bisa merusak hati dan pencernaan. Contoh yang kedua yaitu penggunaan minyak goreng, atau disebut dengan minyak goreng jelantah. Udah tahu ya kita Bapak Ibu ya, minyak goreng jelantah itu minyak goreng yang tidak boleh kita gunakan lebih dari 3 kali penggorengan. Nah, kenapa? Itu kalau sudah menghitam itu sudah mengandung zat radikal bebas dan akan lebih mempercepat perkembangan sel kanker yang ada di tubuh manusia. Nah, seperti inilah faktor pemicu kanker, dan ini adalah contoh-contoh kanker yang bisa tumbuh di tubuh kita baik dari bayi bahkan sampai lansia bisa terkena kanker. Nah, kita bahas untuk kanker prostat, khusus bapak-bapaknya nih ya Pak ya. Nah, untuk ibu-ibunya nanti informasinya bisa sampaikan kepada suaminya. Kanker prostat merupakan jenis kanker pembunuh nomor 3 bagi kaum pria setelah stroke dan jantung. Kanker prostat adalah tumbuhnya tumor pada kelenjar prostat, dan khususnya kanker ini hanya ditemukan pada pria saja. Itu yang berprofesi sebagai supir.
petani, orang yang suka mengangkat beban berat, dan orang yang bekerja banyak duduk, yang duduknya itu lebih dari 6 sampai 8 jam per harinya. Alkohol aman, Pak? Aman. Nah, yang ketiga, pria yang sering bergonta-ganti pasangan, gimana, Pak? Aman, masih aman di sini. Aman. Aman. Tim suami istri yang sangat jarang atau suami yang terlalu sering menahan hasratnya. Untuk poin keempat ini kira-kira Bapak Ibunya aman nggak? Pertama itu dia susah buang air kecil. Saat buang air kecil itu dia terasa sakit dan tidak tuntas atau masih menetes-netes, atau sakit di bawah perut seperti turun perut, sakit di bawah punggung, dan sering sakit di pangkal paha. Darah bercampur air seni atau disebut dengan hematuria saat yang kita temui di lapangan. Nah, seperti ini yang sudah rusak ya. Nah, ini adalah bagian kanker prostatnya. Ini sel kankernya. Stadium pertama itu dia masih melekat, stadium kedua itu dia sudah mulai berkembang, stadium ketiga dan stadium keempat itu dia sudah mulai menyebar, bahkan sampai ke organ tubuh yang lain. Jadi mau tidak mau, kalau sudah stadium keempat, organ kelamin bapaknya harus dipunya. Waspada kanker serviks, khusus ibu-ibunya nih. Kenapa kita harus waspada? Kanker serviks ini masih pembunuh nomor 1 bagi kaum wanita, yang dimana menurut WHO setiap 2 menit di dunia 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Sedangkan setiap 1 jam di Indonesia 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Ini adalah bagian rahim wanita yang normal, dimana ada 3 tempat yang rentan terkena kanker. Yang pertama itu dia ada di leher rahim atau serviks, yang kedua itu ada di endometrium atau dinding rahim, dan yang ketiga itu ada di indung telur atau ovarium. Nah, kita bahas satu persatunya. Wanita yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di leher rahim atau serviks, yang pertama itu wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Aman ya Bu ya? Aman. Yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 16 tahun atau menikah terlalu dini. Dan yang ketiga, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya ataupun wanita yang jorok. Sampai poin ketiga, aman gak ibu-ibunya? Ya, baik wanita bekerja di dalam ruangan ataupun di luar ruangan itu merasakan pakaian dalamnya itu lembab dan basah, itu tidak segera diganti, mengulur-ulur waktu untuk menggantinya. Jadi kalau sudah lembab ataupun basah, kita harus segera mengganti. Kenapa? Takutnya akan menimbulkan bakteri, iritasi, gatal-gatal, kemerahan, dan keputihan. Maaf Bapak Ibu, saya sampaikan, tumbuhnya rambut di sekitar alat kemaluan wanita itu tidak boleh panjangnya lebih dari 3 cm. Ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk informasinya, jadi kalau udah panjang itu dia langsung dirapikan. Untuk yang kedua, wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim atau endometrium. Yang pertama itu wanita yang tidak pernah melahirkan, mohon maaf, atau wanita yang mandul. Nah, yang kedua sebaliknya, wanita yang sering melahirkan 1 tahun 1 anak. Nah, PR juga nih untuk Bapak Ibunya. Wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di indung telur atau ovarium. Yang pertama itu wanita yang suka bergadang, beraktivitas di malam hari. Yang kedua, tumbuhnya tumor di dalam indung telur. Nama tumornya itu adalah miom dan kista. Dan sering dengar nggak Bapak Ibunya miom kista? Miom adalah daging tumbuh, sedangkan kista adalah gelembung berupa cairan darah dan nanah. Sudah rusak, yang sudah berhasil diangkat, ini yang sudah mengeluarkan darah dan nanah, dan ini adalah contoh wanita yang jorok tadi Bu. Gatal-gatal, timbullah seperti jerawat. Namun ini bukan jerawat, melainkan polip kemaluan. Itu dia sifatnya gatal, refleks tangan kita itu menggaruk. Nah, ini adalah perbedaan rahim yang normal dan rahim yang sudah terkena kista. Seperti ibu ini sudah lansia, perutnya itu membuncit. Itu bukan janin, melainkan kista. Seperti ibu ini juga penderita kista, dan ini adalah proses pengangkatan kista yang beratnya itu mencapai kurang lebih 40 kg, melebihi dari janin biasanya. Kita lihat sebentar ya Bapak Ibu ya. Di dalam perut yang tidak berhasil diangkat, ini proses pengangkatannya. Ini yang sudah berhasil diangkat, dan ini adalah miom. Perbedaannya, miom apabila kita cincang ke dalam itu dia tetap berupa daging. Beda sama kista. Kista kita taruh sedikit aja, dia mengeluarkan cairan darah dan nanah. Nah, untuk gejala-gejala kanker yang ada di rahim bisa Ibu perhatikan. Yang pertama itu keputihan yang terus menerus. Yang kedua, setelah melakukan hubungan intim keluar cairan berwarna kecoklatan bercampur darah. Dan yang ketiga, iritasi di sekitar alat kelamin. Rahim itu ada 2 cara, dengan cara pap smear dan IVA test. Ibu-ibunya ada yang udah pernah Bu? Dan IVA test ini sebagusnya itu dilakukan 6 bulan sekali atau minimalnya aja 1 tahun sekali. Dan alat
dalam diam kemaluan kita itu diambil cairan serviksnya lalu diuji lab, hasilnya sangat akurat. Nah ini normal dan ini yang sudah positif terkena kanker. Nah sekarang kita masuk ke kanker payudara. Namun Bapak Ibu, kanker payudara ini dia tidak hanya menyerang kaum wanita aja, kaum pria juga bisa terkena kanker payudara. Kenapa? Karena kaum pria juga memiliki organ payudara, namun mereka tidak memiliki kelenjar ASI. Maka dari itu presentase penderita kanker payudara pada laki-laki itu memang lebih rendah daripada wanita. Adapun wanita yang berisiko tinggi terkena kanker di payudara, yang pertama itu wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui bayinya. Yang kedua, wanita yang mau menyusui tapi hanya dengan sebelah payudaranya aja, obesitas atau kegemukan. Adapun pria yang beresiko tinggi terkena kanker di payudara, yang pertama itu jika sudah ada faktor genetik dari keluarganya. Yang kedua, pria perokok dan sering meminum minuman beralkohol. Dan yang ketiga, pria yang suka mengkonsumsi makanan yang mengandung zat karsinogen atau pengawet di payudara, baik laki-laki maupun perempuan sama saja Bapak Ibu. Yang pertama, adanya benjolan di bagian payudaranya. Yang kedua, adanya bintik-bintik dan kutil-kutil di kulit payudaranya. Dan yang ketiga, rasa gatal yang amat sangat di bagian kulit luar payudaranya maupun di bagian dalam payudaranya. Nah, dia awalnya bintik kecil seperti kutil. Kadang masyarakat kita itu sepelekan. Jadi yang awalnya kelenjar getah bening, kalau kelenjar getah bening itu tumbuhnya di sekitar lipatan tubuh yang meneteskan darah dan nanah. Ini juga yang sudah berlubang. Dan ini adalah contoh penderita kanker payudara pada laki-laki kah atau pada perempuan Bapak Ibu? Nah ini contoh penderita kanker payudara pada laki-laki seperti Bapak ini juga. Nah ini adalah contoh penderita kanker payudara yang udah berhasil dioperasi, yang dimana sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, apapun jenis kankernya setelah dioperasi itu tidak menjamin 100% kesembuhan. Sudah diangkat payudaranya namun tumbuh lagi menjadi kanker kelenjar getah bening. Kenapa? Mungkin beliau tidak mau melakukan pola hidup yang sehat dan tidak mau melakukan kemoterapi yang sudah sampai ke punggung belakang ya Bapak Ibu ya. Nah, si kanker yang di payudara itu ada dua cara. Yang pertama itu mamografi. Ada yang udah pernah Bapak Ibu mamografi? Sadar memeriksa payudara sendiri. Mamografinya, mamografi nama alatnya itu mamotes, di mana payudaranya itu dimasukkan ke dalam alatnya lalu dijepit, hasilnya sangat akurat, benjolan dan ini yang sudah positif terkena kanker. Nah kita Bapak Ibu juga sudah melakukan swab umum Sipiro. Nah sebelumnya saya juga ditugaskan di sana ya Bapak Ibu ya. Nah ini dari yayasan. Nah seperti ini ya Bapak Ibu ya, kunjungan kepada penderita kanker. Ini penderita kanker payudara. Nah Bapak Ibu tadi kita sudah membahas dari apa itu. Dia ada dua cara, cara dari dalam dan cara dari luar. Kita bahas dulu yang dari luarnya. Yang pertama itu lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Yang kedua, konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur-sayuran. Dan yang ketiga, hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging dan jeroan. Dan yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau bahan pengawet. Dan yang kelima, lakukan olahraga secara teratur. Apabila nih Bapak Ibu bisa melakukan kelima poin ini, kita bisa tercegah penyakit kanker. Pencegahan dari luar. Nah yang pertama itu suntik imunisasi kekebalan tubuh. Suntiknya dilakukan 3 kali selama 3 bulan. Bulan pertama suntik, bulan ketiga suntik, bulan ke-6 suntik. Hasilnya belum di cover sama BPJS. Nah kita juga sudah menanyakan di beberapa rumah sakit. Itu kemarin itu saya jumpanya itu di rumah sakit Telkomedika yang ada di Medan. Itu dengan cara mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Nama zatnya itu adalah ribosom inactin protein. Nah kita kembali lagi Bapak Ibu, yang itu apotik hidup sel kanker. Yang kedua, mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker. Dan yang ketiga, mampu mematikan sel kanker sampai ke akar tanpa merusak jaringan sel normal di sekitarnya. Ada yang tahu? Ya. Nah, sirsak ini sendiri sudah mengandung zat anti kanker sebanyak 35%, baik dari buahnya maupun dari daunnya. Untuk buahnya, ambil buah yang udah masak. Nanti Bapak Ibu juicer, pisahkan air dan ampasnya. Kita minum hanya airnya aja, tidak boleh dicampur madu, gula maupun susu. Murni air sirsak. Kita konsumsi 1 gelas aja setara dengan aqua gelas 1 kali sehari setelah makan selama 12 bulan berturut-turut untuk melakukan pencegahan dengan buah sirsaknya. Setelah 12 bulan kita konsumsi dengan buah sirsak, kita bisa tercegah penyakit kanker apa saja, mau itu kanker prostat, kanker payudara, kanker serviks, segala jenis kanker. Kita ambil daunnya 9 lembar Bapak Ibu, yang enggak muda, yang enggak tua.
Bapak Ibu rebus dengan 3 gelas air, 3 gelas tetap menjadi 3 gelas. Jangan menjadi 1 atau 2 gelas. Kenapa? Itu kalau mengental efeknya ke ginjal. Jadi mendidih pertama langsung dimatikan. Kita minum hanya 1 gelas aja, setara dengan aqua gelas juga, 1 kali sehari setelah makan selama 12 bulan juga, karena sama-sama mengandung 35% zat. Itu sudah mengandung 95% zat anti kanker. Ada itu enggak Bapak Ibunya? Bahasa Latinnya Curcuma zedoaria rhizoma. Temu ireng, temu mangga, temu kunci, itu namanya temu putih. Beda sama kunyit ya Bapak Ibu ya. Ataupun mungkin ada yang pernah dengar kunyit putih, itu berbeda. Nah, bedanya itu kalau misalkan kunyit putih dia umbinya kecil-kecil. Nah, sedangkan bonggolnya si temu putih itu lebih besar kayak bonggol-bonggol jahe. Nah, selain itu cara membedakan dengan teman sejenisnya itu dari daunnya. Nah, kalau temu putih dia ada tulang tengahnya, baik dari depan maupun dari belakang. Nah, kalau yang sudah mengandung 95% itu kalau yang udah berbunga. Kalau udah berbunga inilah baru boleh Bapak Ibu panenkan. Ambil umbinya sebanyak mungkin, kita belah, kita ambil bagian tengahnya aja Bapak Ibu. Seperti kita membelah wortel, kan ada bagian tengahnya Bapak Ibu. Nah, bagian tengahnya aja yang kita ambil, bagian pinggirannya itu bisa kita buang aja. Seperti kita merajang bawang, kita jemur, kita keringkan dan kita tumbuk halus. Setelah menjadi serbuk, masukkan ke dalam toples, bisa tahan 6 bulan tanpa bahan pengawet. Diminum dengan segelas air hangat kuku, setara dengan aqua gelas, 1 kali sehari setelah makan selama 3 bulan saja. Karena sudah mengandung tinggi, dia ada khasiat lain Bapak Ibu dari temu putih. Misalkan nih Bapak Ibunya ada urat, diabetes, kronis, sari lambung, masalah haid, keputihan, darah tinggi, darah rendah, kolesterol ataupun yang lainnya, dekat kok Bu. 10 menit cuma dari sini. Sosial media gitu di Facebook gitu. Apakah betul irisan pare terus direndam kita minum airnya gitu katanya mencegah kanker. Apakah memang betul? Kalau untuk pare mungkin saya ini ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan untuk tumbuhan lain sebenarnya banyak Bapak Ibu. Tumbuhan zat anti kankernya itu banyak, bukan 2 ini aja enggak. Dia ada yang lain, mungkin untuk informasinya mungkin Ibu dapatnya pare tersebut itu baru boleh Bapak Ibu konsumsi. Kenapa harus ada keempat komponen tersebut Bapak Ibu? Karena ada pengalaman dari rekan kerja saya. Waktu itu mereka sosialisasi juga seperti ini Bapak Ibu, tapi di majelis taklim pengajian ibu-ibu. Nah, rupanya ada salah satu ibu itu penderita kanker. Dia udah konsumsi temu putihnya, tapi ibu itu mengeluhkan sama tim kita, "Dek, saya udah konsumsi temu putihnya, tapi kok saya mengeluhkan mual muntah pusing." Dari tim kita bilang, "Bu, temu putih ini dia nggak ada efek sampingnya, apalagi mual muntah pusing itu nggak ada." Lebih atau kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.